Cerita dibuka dengan memperlihatkan sebuah wilayah yang sangat mencekam, yaitu wilayah Sahel di Afrika. Tempat ini bukan sembarang tempat, guys. Pemerintah dunia bahkan menjuluki wilayah ini sebagai zona kematian karena menjadi pusat terorisme paling ganas di muka bumi. Di tengah kegelapan malam yang hanya diterangi cahaya bulan, sebuah fasilitas rahasia berdiri kokoh di balik tebing-tebing batu yang tajam. Penjagaannya super ketat, banyak tentara bayaran bersenjata lengkap yang mondar-mandir memastikan nggak ada tikus yang bisa lewat. Tapi ya namanya juga MC kita, sistem keamanan secanggih apapun kayaknya cuma dianggap mainan anak TK buat dia. Tiba-tiba, suasana yang tadinya tenang berubah jadi horor. Salah satu penjaga bertubuh kekar yang lagi asik berjaga tiba-tiba merasa ada hembusan angin dingin di belakang lehernya. Belum sempat dia menoleh, sebuah bayangan hitam dengan mata merah yang menyala muncul tepat di belakangnya. Tanpa suara, tanpa ampun, MC kita langsung menghujamkan pisau tajamnya tepat ke leher si penjaga. Cuma itu suara yang sempat keluar sebelum nyawa si penjaga melayang. Gila sih, gerakannya cepat banget, saking cepatnya musuh bahkan nggak sadar kalau maut sudah menjemput. Aksi MC kita nggak berhenti di situ. Dengan gerakan yang sangat lincah dan mematikan, dia mulai meratakan semua penjaga yang ada di sana satu persatu. Darah berceceran di mana-mana, tapi MC kita tetap terlihat tenang seolah-olah dia cuma lagi jalan-jalan sore. Di tengah kekacauan itu muncul rekan setimnya yang bernama Red Wolf. Mereka berdua berhasil masuk jauh ke dalam fasilitas tersebut karena sebuah petunjuk mengatakan kalau barang yang mereka cari ada di depan sana. Tapi ada yang aneh. Bos, sepertinya ada yang tidak beres. Kenapa cuma ada 2 penjaga yang berjaga di sini? Tanya si rekan dengan nada penuh curiga. MC kita pun merasa ada yang janggal. Tapi mereka tetap maju karena target sudah ada di depan mata. Mereka akhirnya sampai di sebuah pintu besar bertuliskan entrance. Di balik pintu itu, mereka menemukan sebuah kotak misterius yang diduga adalah barang incaran mereka. Namun, pas MC kita baru aja mau membuka kotak itu, matanya langsung membelalak. "Sial, kita terjebak!" teriaknya dengan panik. Ternyata di dalam kotak itu bukan barang berharga, melainkan sebuah bom waktu yang sisa waktunya tinggal 20 detik lagi. Bunyi detak bom itu seolah-olah jadi lonceng kematian buat mereka berdua. Dalam situasi hidup dan mati itu, Red Wolf melakukan tindakan yang heroik banget guys. Dia langsung mendorong MC kita sekuat tenaga sambil berteriak, "Red Wolf, cepat lari! Bos, kau duluan saja!" MC kita tentu saja nggak mau ninggalin temannya gitu aja, tapi Red Wolf langsung menutup pintu baja dengan rapat agar ledakannya tidak mengenai sang bos. "Bos, cepat pergi! Atau kita berdua tidak akan selamat." Itulah kalimat terakhir yang diucapkan Red Wolf dengan penuh keyakinan. Dan boom, ledakan dahsyat langsung menghancurkan seluruh fasilitas itu sampai jadi debu. Cahaya ledakannya bahkan bisa terlihat dari kejauhan, benar-benar mengerikan. Kabar mengenai insiden ini langsung meledak di dark web. Semua orang di dunia bawah gempar. Berita mengejutkan. Pemimpin organisasi Wolf King, gagal menjalankan misi di Afrika dan tewas dalam ledakan besar. Postingan itu langsung dibanjiri komentar. Ada yang nggak percaya kalau assassin kelas S-Glass kayak Wolf King bisa mati konyol. Ada juga yang menyayangkan hancurnya organisasi Wolf setelah kejadian ini. Tapi ya mereka nggak tahu aja kalau MC kita itu bukan manusia biasa. Setelah kejadian maut itu, MC kita yang aslinya bernama Jiang Hao ternyata masih hidup meskipun dia mengalami luka yang sangat parah. Namun, disinilah keajaiban muncul. Saat dia sedang sekarat dan berusaha memulihkan diri, seluruh meridian di tubuhnya justru pulih dan menyatu kembali dengan cara yang luar biasa. Kekuatannya bukannya hilang, tapi malah bangkit berkali-kali lipat dan menyentuh ranah bela diri legendaris, yaitu tahap transendensi. Gila nggak tuh? Bukannya mati malah jadi makin overpower. Sekarang dia punya aura keemasan yang benar-benar bikin merinding kalau dilihat. Meskipun sekarang dia sudah jadi sosok yang tak terkalahkan, Jiang Hao memilih buat hidup low profile. Dia mau membuang segala keangkuhannya dan menyembunyikan jati dirinya di tengah keramaian dunia sebagai orang biasa. Tapi ya namanya juga cerita action, pasti ada aja satu hal yang mengganjal di hatinya. Sebuah wasiat terakhir dari ayahnya yang harus segera dia selesaikan. Dan itulah yang membawanya kembali ke kota asalnya. Beberapa waktu kemudian, terlihat seorang pemuda tampan dengan gaya santai baru saja keluar dari stasiun. Dia adalah Jiang Hao yang sekarang tampil lebih kalem tapi tetap punya tatapan mata yang tajam.
Dia langsung memanggil taksi dan meminta diantarkan ke sebuah alamat mewah, yaitu Taman Huisan Tianyu nomor 33. Supir taksinya sempat kaget pas dengar alamat itu. "Anak muda, dari logatmu sepertinya bukan orang sini ya? Kewuling mau mampir ke rumah keluarga Feng?" Tanyanya dengan nada heran. Si supir bahkan bilang kalau mau menjalin hubungan dengan keluarga Feng itu nggak mudah, apalagi buat anak muda yang kelihatan biasa aja kayak Jiang Hao. Pas sampai di depan gerbang kediaman keluarga Feng, Jiang Hao melihat suasana yang sangat ramai. Ternyata hari ini keluarga kaya raya itu lagi mengadakan acara besar. Jiang Hao mau membayar taksi, tapi si supir malah bilang, "Tidak perlu buru-buru, aku tunggu di sini, bayarnya nanti saja pas pulang." Si supir ini yakin banget kalau Jiang Hao bakal langsung diusir dalam waktu singkat karena penampilannya yang cuma pakai kaos dan jaket usang kelihatan kayak gembel kalau dibandingin sama tamu-tamu yang datang pakai mobil mewah. Si supir bahkan ngebatin kalau Jiang Hao bisa masuk lewat pintu itu, dia bakal lari telanjang keliling gunung. Wah, sombong banget ya si bapak ini. Belum tahu aja dia siapa yang lagi dia antar. Jiang Hao nggak peduli sama omongan si supir dan langsung jalan ke arah gerbang. Bener saja, baru sampai di depan dia sudah dicegat sama dua penjaga bertubuh besar dengan setelan jas hitam. "Mana undangannya?" bentak salah satu penjaga. Jiang Hao dengan santai menjawab kalau dia nggak punya undangan, tapi dia datang buat mencari paman Feng alias Feng Wanming. Dia kemudian mengeluarkan sebuah foto lama dan sebuah kotak kecil berisi lencana milik ayahnya. Melihat lencana itu, raut wajah para penjaga langsung berubah drastis. Mereka yang tadinya galak tiba-tiba jadi sopan dan meminta Jiang Hao menunggu sebentar karena mereka harus melapor pada tuan besar. Sementara itu di dalam mansion, suasana pesta pertunangan sedang berlangsung dengan sangat meriah. Feng Wanming, sang kepala keluarga, lagi asik bersulang merayakan pertunangan putrinya yang cantik jelita bernama Feng Yiyun dengan seorang tuan muda dari keluarga Wan. Mereka semua tertawa bahagia, membayangkan masa depan bisnis mereka yang bakal makin sukses setelah kedua keluarga besar ini bersatu. Tapi, tiba-tiba, seorang anak buah datang dengan wajah pucat dan berbisik kalau ada masalah di luar. Feng Wanming awalnya kesal karena acaranya diganggu, tapi pas dia melihat lencana yang dibawa si anak buah, matanya langsung melotot. "Ini, apa keluarga Jiang juga datang?" gumamnya dengan suara gemetar. Istrinya dan anak-anaknya yang lain langsung bingung kenapa wajah si ayah langsung pucat pas dengar nama keluarga Jiang. Ternyata dulu ayah Jiang Hao pernah menjodohkan Jiang Hao dengan Feng Yiyun sejak mereka masih kecil sebagai bentuk balas budi karena ayah Jiang Hao pernah menyelamatkan nyawa Feng Wanming. Meskipun anggota keluarga yang lain merasa keberatan dan menganggap keluarga Jiang sudah hancur, Feng Wanming tetap memutuskan buat menemui tamu tersebut. Dia segera berjalan menuju pintu masuk dan benar saja di sana berdiri Jiang Hao. "Haozi, ternyata benar kau!" seru Feng Wanming dengan wajah penuh kegembiraan yang tulus. Dia langsung memeluk Jiang Hao dengan erat, merasa sangat bersalah karena sudah bertahun-tahun tidak mendengar kabar dari keluarga sahabatnya itu. Jiang Hao membalas pelukan itu dengan senyum tipis. "Paman Feng, maaf, aku baru datang sekarang. Pasti paman sangat khawatir," ucapnya dengan sopan. Feng Wanming merasa sedih pas tahu kalau ayah Jiang Hao sudah meninggal 10 tahun yang lalu karena luka lama yang kambuh. Dia merasa semua ini salahnya karena waktu itu ayah Jiang Hao terluka demi menyelamatkannya. Tapi Jiang Hao menenangkan paman Feng dan bilang kalau semuanya sudah berlalu. Suasana haru itu langsung buyar pas istri dan anak-anak Feng Wanming yang lain muncul. Mereka menatap Jiang Hao dengan pandangan yang benar-benar merendahkan. Istrinya merasa sangat tidak nyaman, sementara adik perempuan Yeyun langsung nyinyir, heleh, menghilang 10 tahun lebih dan tiba-tiba muncul hari ini, bilang saja apa maumu datang ke sini. Bahkan kakak laki-laki Yeyun yang sombong ikut menimpali kalau Jiang Hao pasti cuma mau mencari keuntungan dari keluarga Feng dan menyuruhnya jangan mimpi bisa mendekati Yeyun yang sudah tunangan dengan tuan muda keluarga Wan. Feng Wanming langsung murka mendengar omongan anak-anaknya yang gak punya sopan santun itu. "Haoming, tutup mulutmu!" teriaknya dengan suara menggelegar. Dia nggak peduli meskipun hari ini adalah hari pertunangan Yiyun dengan orang lain. Dengan nada tegas dan penuh wibawa, Feng Wanming menatap Jiang Hao dan kemudian menoleh ke arah keluarganya. "Dulu aku dan ayahmu sudah menjodohkanmu dengan Yiyun sejak kalian masih kecil. Itulah yang jadi wasiat terakhir ayahmu." Boom! Pernyataan itu langsung bikin semua orang di sana syok berat, terutama Feng Yiyun yang mulutnya sampai melongo nggak percaya.
Dan begitulah chapter 1 berakhir dengan sebuah pengumuman yang bakal merubah hidup mereka semua. Kira-kira apa yang bakal dilakukan Jiang Hao selanjutnya?